Ya, assalamualaikum. Selamat siang. Masih di Andum Kauruh Hujang Rawing. Saatnya saya akan bicara sanepa wayang yang berhubungan dengan penyakit. Ya. Di sini yang saya akan bahas yaitu adalah penyakit diabetes ya, atau penyakit gula, overdosis gula. Sebenarnya manusia itu butuh zat gula. Karena kalau tidak ada zat gula, lemas kita ini ya. Cuman kok masalahnya kenapa jadi penyakit? Karena yang berlebihan, kita makan yang mengandung gulanya berlebihan. Sehingga kalau bahasanya itu blenger ya, bahasanya saya itu blenger atau mutah ya, atau over karena berlebihan. Kenapa kita bisa berlebihan zat gula? Karena faktor makan yang kita makan dan yang kita minum nggak pas. Contoh, kita makan ini sekarang ini udah makannya tuh nasi yang panas, masih yang nggak, kita udah jarang mau lagi makan nasi yang dingin. Kenapa? Nasi panas itu zat gulanya tinggi ya, dan itu akan pengaruh. Tambah lagi, setelah itu kita ngantuk, tidur, sehingga tidak terproses oleh gilingan kita. Karena apa? Gilingan kita diistirahatkan. Seharusnya setelah kita habis bekerja atau makan itu, kita proses dulu. Makanan kita proses dulu, jangan diistirahatkan. Ini kan tiba-tiba kita istirahatkan, kita bawa tidur. Nah itulah akhirnya timbullah penyakit. Karena apa? Tidak terproses, sehingga makanan yang kita makan akan menimbulkan penyakit. Selain makan nasi, orang Indonesia ini kan makannya nasi. Nah sekarang minuman ini di zaman sekarang ini udah jarang lagi orang minum teh manis. Kenapa? Sekarang banyak minuman kemasan yang relatif murah dan orang mudah mencarinya. Dan itu bukan pemanis gula, dan itu akan membuat kita overdosis gula. Karena yang kita makan itu adalah pemanis buatan. Dan pemanis buatan itu tidak sama manisnya dengan gula. Begitu kita minum teh manis yang pakai gula, terasa kurang manis. Sehingga sekarang orang minum teh manis itu gula bisa ukurannya bisa lebih dari 2 sendok. Padahal kalau untuk lidah yang normal, 1 gelas besar itu sebenarnya 1 sendok sudah manis. Tetapi buat orang sekarang sudah tidak manis. Kenapa? Karena lidah kita sudah baal, sudah kena pemanis buatan. Sehingga kalau tidak pas manisnya dengan pemanis buatan itu, maka tidak terasa. Dan penyakit ini bisa kering atau bisa basah. Kering dan basahnya diabetes ini begini. Kalau misalkan minuman yang pemanis buatan itu kan tidak bisa diserap oleh tubuh. Nah, angin yang masuk ke dalam diri kita sehingga tidak bisa rata membagi air tadi yang dibagi oleh jantung tuh, tidak terdorong oleh angin sehingga tidak merata, sehingga ada yang kekurangan air, ada yang tidak tersentuh oleh air itu tadi, ada yang tidak tersentuh oleh vitamin, ada yang tidak tersentuh oleh angin, sehingga dia mengering. Dan orang yang mengering begini otomatis dia akan kurus. Nah, kurus. Kenapa? Karena kering ya. Darahnya mengering dan dagingnya mulai layu karena tidak ada pembakaran dan tidak ada air yang menjamahnya di situ. Tandus lah bahasanya.
Lalu yang basah. Nah, yang basah ini air yang kita minum, yang kita konsumsi makanan tadi tidak diserap oleh si jantung atau oleh paru-paru atau oleh ginjal, sehingga dia ada di luar dan di situ ngumpullah air itu. Ibarat air hujan jatuh ke bumi, tidak ada penyerapannya sehingga banjir. Nah, itu disebut gula basah. Karena tidak ada lorong-lorong yang untuk mengeluarkan air-air ini tadi. Lah, air-air ini tadi apa yang lorong-lorong yang buat ngisap ini tadi, yaitu adalah pori-pori. Pori-pori organ tubuh kita inilah yang menyedot air ini tadi. Cuman karena pori-pori kitanya tertutup, sehingga membanjirilah itu semua dan basah. Dan akhirnya akan timbullah lorong baru. Lorong baru itu adalah lubang kecil yang membuat akhirnya diabetes ini, yang membuat akhirnya ada sebuah tatu atau koreng ya. Nah, itu karena air yang sudah banjir di dalam tidak ada lorong, akhirnya dia membuat lorong sendiri, yaitu timbullah ngoreng dan bolong di situ. Nah, iya, itulah proses penyakit diabetes. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Untuk diabetes kering maupun basah ya. Yang basah lebih baik itu ini obat ya, obat saran saya. Yaitu adalah daun seri. Setelah kita minum daun seri itu ya, bikinnya jangan tanggung ya, satu panci itu kita penuhin daun seri, terus kita rebus, terus kita minum, dan kalau misalkan habis kita angetin lagi, kita tambah lagi air, minum sampai air itu bening, baru kita ganti. Setelah 3 hari, dan itu akan merasakan sakit yang berat, sakit banget sampai ke tulang-tulang sumsum sakit. Kenapa? Karena kita akan merasakan ada perasaan daging tumbuh dari dalam yang menutupi lubang tadi. Ini buat diabetes yang basah. Itu sakitnya minta ampun. Tapi saran saya jangan berhenti, karena itu reaksi. Nah, setelah sudah bereaksi seperti itu tadi, minum terus itu daun seri. Nah, setelah tertutup tuh lubang-lubang yang koreng tadi, baru kita minum kopi ya. Bisa pakai kopi melanding atau bisa kopi beneran, kopi alami. Nah, itu untuk penyempurnaan rapatnya tadi ya. Lalu untuk diabetes keringnya cukup kopi dan jeruk ya. Supaya jeruknya saya kasih tahu ya, jeruknya itu adalah jeruk purut ya, untuk melancarkan itu. Lalu sanepa wayangnya apa di dalam cerita penyakit diabetes ini? Inilah penyakit gula ini ya. Nah, penyakit gula ini yang manis apa aja sih? Yang manis itu adalah daging, darah ya. Bahkan mulut kita pun mungkin manis ya, karena sudah terbiasa makan dan minum yang manis, sehingga mulut kita pun menjadi manis ucapannya. Dan itu menjadi rasa dan perasaan kita tertutup oleh manisnya mulut kata-kata kita. Nah, oleh karena itu saya sebutkan wayang-wayangnya, yaitu adalah yang manis-manis seperti itu adalah wayangnya adalah Sangkuni ya. Buta ya, atau raksasa tadi ya, atau Abimanyu, Bima, Brahma, Indra ya. Itu semua hanya bagaimana cara pengendaliannya ya. Cara pengendaliannya kita lihat di tingkah laku para wayang itu tadi yang saya sebutkan tadi, supaya kita ini bisa menjaga kestabilan tubuh, yaitu adalah olah napas dengan benar. Bagaimana dengan air yang ada di dalam darah kita atau dalam sumsum kita atau yang membasahi daging kita, yaitu adalah bagaimana si Arjuna berjalan dan melakukan peperangan dan Abimanyu. Nah, seperti itu.
dan bagaimana tingkah laku si buta tadi atau raksasa tadi, bagaimana kita mencegahnya. Nah, bab-bab wayang ini sudah saya ceritakan di cerita-cerita Andum Kawruh Ujang Rawing yang lain ya. Di sini hanya saya menegaskan saja, memperjelas yaitu adalah wayangnya itu. Nah, cara mengendalikannya ya seperti itu. Ini saja Andum Kawruh Ujang Rawing bagaimana cara mengatasi diabetes dengan sanepa wayang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.